talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menampilkan video mengenai bukti audit dan dokumentasi audit. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Dia Meliza. Perkenalkan, nama saya Maheza. Mari saksikan video berikut. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakini auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sifat bukti audit. Sifat bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan auditor atau catatan akuntansi dan pendukung untuk menjustifikasi opini laporan keuangan dengan karakteristik utama. Harus cukup kuantitas dan tepat atau kualitas relevan dan handal. Bukti ini bersifat kumulatif, diproses melalui prosedur seperti infeksi, konfirmasi, dan observasi, serta diverifikasi untuk kebahasaannya. Rincian sifat bukti audit. 1. Kompetensi atau ketepatan quality. Bukti eksternal atau pihak ketiga lebih handal daripada internal, dan bukti yang diperoleh langsung oleh auditor lebih handal daripada yang diperoleh secara tidak langsung. 2. Kecukupan atau quantity merujuk pada jumlah bukti yang diperlukan. Kuantitas bukti yang diperlu akan menentukan apakah bukti itu cukup. Karena itu, ukuran sampel yang dipilih oleh auditor sangatlah penting dalam menentukan kecukupan bukti. Kuantitas bukti audit dipengaruhi oleh satu resiko salah saji materi. Seiring meningkatnya resiko, jumlah bukti yang harus diperoleh auditor juga meningkat. 2. Kualitas bukti audit yang diperoleh. Seiring meningkatnya kualitas bukti, kebutuhan akan bukti pendukung tambahan akan berkurang. Relevansi. Bukti harus berhubungan langsung dengan tujuan audit yang sedang diuji, seperti keberadaan, kelengkapan, atau penilaian. Yang keempat, kumulatif. Bukti dikumpulkan selama proses audit mencakup catatan akuntansi, jurnal, faktur, kontrak, dan hasil wawancara yang semuanya mendukung kesimpulan akhir. Yang kelima, objektif dan persuasif. Bukti audit harus bersifat objektif agar dapat meyakinkan auditor dalam mengambil keputusan. Dampak gabungan. Persuasif bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Sejumlah besar sampel bukti yang audit yang disediakan oleh pihak independen tidak bersifat persuasif, kecuali bukti tersebut relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji. Sejumlah besar sampel bukti yang relevan tetapi tidak objektif juga tidak persuasif. Demikian pula sampel yang sedikit yang hanya terdiri dari satu atau dua bukti yang sangat tepat biasanya juga kurang memiliki persuasif. Ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan termasuk semua faktor yang mempengaruhi kedua hal itu telah dipenuhi. Persuasivitas bukti audit dan biaya. Dua penentu persuasivitas bukti audit adalah ketepatan dan mencukupi. Yang pertama, ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo akun dan pengungkapan yang berkaitan. Jika suatu bukti dianggap sangat tepat, maka akan sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Relevansi bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Reliabilitas bukti mengacu pada tingkatan di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Seperti relevansi, jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Reliabilitas dan dengan demikian ketepatan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan sebagai berikut. Yang pertama, independen penyediaan bukti. Yang kedua, efektivitas struktur pengendalian internal. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkatan objektivitas. Dan yang keenam, ketepatan waktu.
Kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Kecukupan bukti diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi ketimbang dari sampel sebanyak 50. Beberapa faktor akan menentukan ketepatan bukti sampel dalam audit. Dua faktor yang paling utama adalah ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien. Dalam membuat keputusan tentang bukti pada audit tertentu, baik persuasivitas maupun biaya harus dipertimbangkan. Sangat jarang terjadi hanya tersedia satu jenis bukti untuk memverifikasi informasi. Persuasivitas dan biaya dari semua alternatif harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis bukti terbaik. Di sini, tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang tepat dan mencukupi dengan total biaya serendah mungkin. Berikutnya adalah jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Di sini ada perbedaan dalam auditing antara pemeriksaan fisik aset seperti sekuritas dan kas, dan pemeriksaan dokumen seperti cek-cek yang batal dan dokumen penjualan. Jika objek yang diperiksa seperti faktur penjualan tidak memiliki nilai inheren, bukti itu disebut sebagai dokumentasi. Yang kedua yaitu konfirmasi, menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik, atau juga media lainnya seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. Yang ketiga, inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji. Dalam laporan keuangan, dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi yang bisa juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media lainnya. Yang keempat, prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Auditor dapat membandingkan persentase margin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, wawancara dengan klien. Upaya memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon. Yang keenam, rekalkulasi, melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian, faktur penjualan, dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Yang kedelapan, observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dokumentasi audit. Menurut standar auditing, dokumentasi audit adalah catatan utama mengenai prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor selama proses audit berlangsung. Dokumentasi audit sering juga disebut sebagai kertas kerja pemeriksaan. Saat ini, dokumentasi audit tidak hanya berbentuk kertas, tetapi juga banyak yang disimpan dalam file terkomputerisasi. Cara dokumentasi audit. Dalam penyusunan dokumentasi audit harus dilakukan secara terstruktur. Yang pertama, membuat kertas kerja yang lengkap. Setiap kertas kerja harus memuat nama perusahaan yang diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku, tanggal pembuatan, nama pembuat dan pemeriksa, kode indeks, serta komentar yang perlu dibuat atas temuan-temuan audit yang melemahkan pengendalian internal. Yang kedua, mengelompokkan dokumen audit. Terdapat beberapa jenis dokumentasi audit. Yang pertama, berkas permanen. Berkas permanen adalah bukti-bukti yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai, serta akan ditelaah dan disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Berkas permanen meliputi informasi penting mengenai klien seperti sejarah perusahaan, lokasi pabrik, dan daftar cabang beserta nama pimpinan perusahaan. Yang kedua itu akta pendirian,
3. Manual accounting system meliputi struktur organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawabnya. Yang keempat, hasil pelaksanaan kuesioner pengendalian internal. Kelima, kode akun. Keenam, kontrak-kontrak perjanjian seperti pinjaman kredit bank, sewa guna usaha atau leasing, kontrak dengan pihak ketiga, serta kontrak penjualan atau pembelian. Yang kedua, berkas tahun berjalan adalah berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya berkaitan untuk tahun berjalan yang terdiri dari program audit, informasi umum, kertas kerja neraca dan laba rugi, jurnal penyesuaian, dan lain-lain. Ketiga, memberi indeks dan referensi silang. Setiap kertas kerja diberi kode indeks. Misalnya, C adalah kas dan setara kas, C1 adalah kas besar, C2 adalah kas kecil. Referensi silang digunakan untuk memudahkan penelusuran antar dokumen. Yang keempat, memberi tick mark. Tick mark adalah tanda pemeriksaan yang menunjukkan bahwa suatu angka atau transaksi sudah diverifikasi. Contohnya, untuk penjumlahan sudah benar, untuk sudah diperiksa. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan yang memadai bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing. Secara lebih rinci, tujuan dokumentasi audit adalah pertama, sebagai dasar perencanaan audit, dokumentasi menyediakan informasi penting seperti pemahaman pengendalian internal, program audit, serta hasil audit tahun sebelumnya. Hal ini membantu auditor merencanakan audit tahun berjalan dengan lebih efektif. Kedua, sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan. Dokumentasi menjadi bukti bahwa prosedur audit benar-benar dilaksanakan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh regulator atau pengadilan. Ketiga, sebagai dasar menentukan jenis laporan audit. Bukti yang terdokumentasi membantu auditor memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak. 4. Sebagai dasar review oleh senior auditor atau supervisor, dokumentasi memungkinkan atasan untuk meninjau pekerjaan auditor junior. Dalam dokumentasi harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, siapa yang mereview, dan kapan direview. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.